Oke, karena sudah di-record, oke, izin mulai dulu ya teman-teman. Wow, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Em, Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Suaraku terdengar jelas kah? Aduh, ini sinyalku kenapa unstable ya? Jelas, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Mbak jelas. Oke, Bismillah. Hari ini kita ada kesempatan untuk berzumpa. Kita ketemu secara online di kegiatannya Rumah Belajar Rumah Minim Sampah Kampung Komunitas Ibu Profesional Malang Raya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah hadir tepat waktu dan mohon maaf untuk schedule-nya agak sedikit terlambat karena masih ada gangguan teknis tadi. Hari ini 4 September 2024 kita akan mengupas bersama mengenai keajaiban ekoenzim bersama dengan narasumber Mbak Nur Fatin gitu ya. Dan saya mau sapa dulu ini ada Mbak Adis. Halo Mbak Adis, Mbak Lili, Mbak Nikmah, dan perkenalkan saya Rifka yang akan menemani teman-teman. Kurang lebih nanti kita ada ngobrol 90 menitan ya. Ini saya panggilnya Mbak Nur atau Mbak Fatin. Mbak Fatin aja, Mbak Oke, Rifka. Mbak Fatin. Saya jadi teringat dengan artis di sebelah ya. Dengan Nyanyi. Mbak Fatin. Tapi sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Iim sebagai PJ dari RMS ini yang sudah menyelenggarakan kelas kelas belajar bersama mengolah sampah organik dengan ekoenzim ini beserta dengan tim dan utamanya juga kepada narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya perkenalkan dulu ya, saya mau share profilnya narasumber biar kita lebih kenal. Oke, sudah kelihatan ya. Ini adalah profilnya Mbak Nur Fatin, seorang ibu rumah tangga yang senang mengolah sampah organik. Nah, ini kita sefrekuensi nih Mbak Fatin, teman-teman di sini yang sudah bergabung di Rumble ini sudah mulai belajar mengolah sampah organiknya. Ada yang baru mulai, ada yang sudah lama banget memulai pengolahan sampah organiknya. Dan hari ini kita mau naik kelas ya, kita mau mengolah sampah lain-lain lagi yaitu dengan menggunakan ekoenzim. Kemudian Mbak Fatin ini bisa ditemui di Instagramnya Nurfat ya. Nurfat bisa dicari teman-teman. Di sana beliau berbagi mengenai ekoenzim, kemudian yang saya intip tadi banyak magotnya berkeliaran di media sosialnya Mbak Fatin. Kemudian beliau juga mengolah sampah dari minyak jelantah. Mbak Fatin pendidikan terakhirnya di S1 Teknik Bioproses Universitas Brawijaya. Nah, ini kita satu alma mater nih Mbak Fatin. Cuman aku yang agak wow, ini jurusan baru ya. Dulu waktu saya belum pernah dengar nih ada teknik bioproses. Apakah ini di bawah Fakultas Teknik ataukah di bawahnya Fakultas Teknologi Pertanian? Itu yang saya belum pernah dengar. Kemudian berbagai pengalaman beliau sebagai founder dari Kita Natur. Itu ada beberapa tempat yang sudah beliau ajak untuk belajar bersama mengenai ekoenzim. Nanti bisa ditambah ya Mbak, komunitas ibu profesional gitu ya. Sudah kita belajar Siap bersama Mbak. di komunitas ini. Oke Mbak Fatin,
hari ini teman-teman sepertinya sudah nggak sabar untuk belajar apa itu ekoenzim, kemudian bagaimana memulainya, dari mana, dan manfaatnya seperti apa. Dan yang paling mengusik saya adalah why, kenapa kita belajar ekoenzim. Oke, Mbak Fatin, silakan 60 menit ada waktu untuk kita belajar bareng dan ini ada notif dari Mbak Iim bahwa teman-teman harap menyiapkan kertas dan bolpen untuk menyatat-nyatat materi yang akan disampaikan karena nanti akan ada giveaway yang diberikan oleh Mbak Fatin di sesi berikutnya. Baik, silakan Mbak Fatin. Baik, terima kasih banyak Mbak Rifka atas perkenalannya. Eh, Selamat siang rekan-rekan ibu profesional semua. Eh, Sebelumnya saya mau sedikit share-share mengenai ekoenzim ini, karena saya mungkin bisa dibilang sudah melakukan kegiatan sampah organik ini. Hanya sebenarnya saya share di sini bukan yang paling hebat, paling tahu tentang sering ilmu yang saya miliki. Mungkin nanti ke depannya jika teman-teman rekan-rekan dari ibu profesional Malang Raya ini eh, mau mengoreksi atau ada yang ingin di-sharekan lagi, mari kita sharing bersama seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Apakah share screen saya sudah ini, Mbak? Sudah terlihat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan sedikit belajar mengenai pengolahan sampah organik dengan membuat ekoenzim. Nah, ini teman-teman yang ingin keep kontak dengan saya setelah ini mungkin bisa ke ke media sosial saya yaitu @noorfat. Lanjut. Nah, ini mungkin adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua, buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin ini adalah kalimat yang disounding kepada kita dari mulai kita kecil hingga saat ini kita dewasa, mungkin juga kita yang giliran mensounding ke anak-anak kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, namun di keadaan lingkungan yang saat ini sedang sudah terjadi di bumi kita tercinta ini, apakah buanglah sampah pada tempatnya ini masih relevan dengan keadaan lingkungan? Mari saya mau mengajak teman-teman eh, untuk melihat jalan-jalan virtual. Nah, ini adalah TPA Burangkeng di Bekasi. Kita bisa lihat keadaannya TPA atau tempat pembuangan sampah akhir di Burangkeng atau bisa dibilang di seluruh Indonesia ya. Karena sistem pengolahan sampah di Indonesia itu masih sifatnya itu open dumping. Jadi ada suatu lahan yang luas, kemudian semua sampah baik itu sampah organik, sampah non organik dicampur jadi satu, ditaruh di lahan ini. Itu dinamakan TPA atau tempat pembuangan sampah akhir. Nah, ini merupakan salah satu tempat pembuangan sampah akhir yang terbesar di Indonesia yang letaknya ada di Bekasi. Kemudian kita mampir lagi ke TPA Telekung di Kota Batu. Nah, ini tempatnya dekat dengan rumah saya. Karena saya ada di domisilinya saat ini ada di Batu. Seperti itu. Nah, di akhir tahun 2023 kemarin, TPA Telekung ini ditutup. Ditutup dikarenakan sampahnya itu sudah overload, sudah terlalu banyak sehingga tidak bisa lagi menampung sampah yang baru. Sehingga warga di sekitaran Kota Batu ini termasuk saya itu salah satu yang terdampak.
Dampaknya bagaimana Mbak Fatin? Dampaknya itu yang tadinya sampah itu rutin diambil oleh para petugas sampah, misalnya seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Saat itu ketika keadaan sedang darurat sampah, itu sampah yang diambil oleh para petugas sampah itu bisa 1 minggu sekali atau pernah 2 minggu itu baru diambil sampahnya. Jadi bisa kita bayangkan sampah yang di sampah rumah tangga kita yang kita taruh di depan di tempat sampah yang seharusnya rutin diambil itu tidak diambil-ambil sehingga menjadi menumpuk meninggalkan aroma yang kurang sedap di lingkungan belum lagi menjadi sarang lalat kemudian ada belatungnya bisa juga menjadi sarang tikus yang pastinya itu akan menimbulkan penyakit seperti itu. Kita lanjut lagi ke TPA Sari Mukti Bandung. Nah, TPA Sari Mukti Bandung ini yang di akhir tahun 2023 kemarin itu juga terbakar hebat. Sehingga saat itu juga ditutup selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Eh, Nah, TPA Sari Mukti ini ketika terbakar itu juga menimbulkan emisi gas polusi gas metan yang sangat besar. Karena TPA ini atau pembuangan sampah akhir itu banyak sekali terdapat gas metan yang merupakan gas yang berbahaya. Gas yang berbahaya karena itu merupakan gas rumah kaca dan bisa berakibat ke ozon kita. Seperti itu. Nah, jadi saya rasa di keadaan lingkungan yang sudah sedemikian ini, eh, istilah buanglah sampah pada tempatnya tadi sepertinya sedikit kurang relevan. Yang seharusnya kita lakukan itu adalah mari kita olah sampah kita sendiri karena sampah kita itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi ketika sewaktu-waktu kita mengalami atau terjadi darurat sampah di sekitar area kita, karena kita sudah bisa mengolah sampah kita sendiri, itu tentu tidak terlalu berdampak buruk untuk kita. Justru eh, pengolahan sampah yang kita lakukan itu bisa menimbulkan, bisa memberikan manfaat lain eh, untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya mengolah sampah? Sampah itu memang dibagi menjadi beberapa jenis. Ada sampah anorganik, kemudian ada sampah organik. Nah, kalau untuk sampah anorganik itu yang diklasifikasikan sebagai sampah anorganik adalah kaleng, plastik, botol, kaca, kemasan plastik, dan botol plastik. Nah, untuk pengolahan sampah anorganik ini itu biasanya kita melakukan reuse atau mendaur ulang sampah yang ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya ada menjadi vertical garden dari botol bekas, kemudian menjadi eco brick, lalu kerajinan dari bubur kertas. Nah, sedangkan untuk sampah organik, jadi perbedaan antara sampah anorganik dengan sampah organik itu adalah sampah anorganik itu tidak bisa busuk, tapi sampah organik itu bisa busuk. Jadi segala sesuatu yang bisa busuk, sampah-sampah kita yang bisa busuk itu masuk ke dalam kategori sampah organik. Yang merupakan sampah organik itu antara lain adalah sisa buah, sisa sayuran, dan sisa makanan. Nah, pengolahan sampah organik itu juga ada beberapa macam. Yang sudah umum yang biasa dilakukan adalah dengan mengkompos. Kemudian ada lagi dengan ekoenzim yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan budidaya maggot BSF seperti itu. Nah, apa itu ekoenzim? Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin sering mendengar apa itu ekoenzim. Jadi ekoenzim ini adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula. Gulanya ini bisa berupa gula merah atau molase. Molase itu adalah tetes tebu. Kemudian kulit buah dan sayuran. Jadi ini sampah organiknya hanya khusus kulit buah dan sayuran saja. Eh,
sampah organik jenis lain seperti sisa-sisa makanan itu tidak bisa digunakan sebagai bahan baku ekoenzim. Kemudian ada air, bisa air keran, air hujan, air buangan AC dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ekoenzim ini memiliki rumus. Rumus ini yang harus diingat selalu dalam pembuatan ekoenzim, yaitu 1:3:10. Jadi satu itu adalah bagian dari gulanya, 3 adalah bagian dari kulit buah dan sayuran, kemudian 10-nya itu adalah 10 bagian dari air. Jadi kita jika mau membuat ekoenzim harus menggunakan perbandingan 1:3:10 ini. Nah, lama fermentasi ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Karena kita di Indonesia ini adalah wilayah tropis, jadi fermentasinya itu cukup 3 bulan saja, itu sudah bisa langsung kita panen. Nah, hasil fermentasi dari ekoenzim itu berupa cairan dan ampasnya. Jadi cairannya ini berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Aroma ekoenzim itu mirip seperti aromanya cuka apel. Kalau rekan-rekan pernah mencium ya, aromanya seperti itu. Kemudian warna ekoenzimnya ini bervariasi dari mulai coklat muda hingga coklat tua. Nah, warnanya ini dipengaruhi oleh jenis sisa buah atau sayurannya tadi atau bahan organiknya dan jenis gula yang digunakan. Nah, jadi di sini saya punya contoh 2 ekoenzim. Ini warnanya berbeda. Yang satunya coklat tua, yang satunya coklat lebih terang. Yang tua ini saya menggunakan ekoenzim yang difermentasi dengan menggunakan gulanya itu tetes tebu atau molase. Kemudian yang lebih cerah ini saya menggunakan eh, gula merah tebu sebagai gulanya. Seperti itu. Nah, ini adalah eh, pahlawannya ekoenzim. Jadi yang pertama ada Dr. Rosukon Pumpanfong. Beliaunya ini adalah penemu formula pembuatan ekoenzim. Beliau ini berasal dari Thailand. Jadi Dr. Rosukon ini telah melalui percobaan, uji coba selama 30 tahun untuk sampai akhirnya bisa menemukan formulasi ekoenzim 1:3:10 tadi. Nah, jadi itu melalui perjalanan panjang hingga akhirnya didapatkan rumus seperti itu dan didapatkan hasil yang sangat bermanfaat. Kemudian ada Dr. John Un. Dr. John Un ini adalah merupakan dokter naturopati yang berasal dari Malaysia yang memperkenalkan ekoenzim ini secara lebih luas. Jadi negara asalnya ekoenzim itu adalah di Thailand dan kita di Indonesia ini bisa juga belajar mengenai ekoenzim, bisa membuatnya, bisa merasakan manfaatnya. Itu salah satunya adalah berkat jasanya dari Dr. John Un. Nah, kenapa ekoenzim? Kenapa kita harus membuat ekoenzim? Ini seperti yang ditanyakan Mbak Rifka tadi di awal, strong why-nya kenapa? Kenapa kita harus buat ekoenzim? Jadi, 60% sampah yang terbuang di TPA yang sudah kita lihat tadi, gunung sampah, itu 60%-nya itu adalah merupakan sampah organik. Nah, kemudian gas metan itu adalah salah satu gas yang timbul jika sampah organik dan sampah anorganik itu berkumpul menjadi satu di TPA tadi dan dapat menyebabkan pemanasan global. Dengan kita membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah organik yang kita miliki sehingga kita bisa mengurangi beban TPA. Seperti itu. Ini saya ada video mengenai sampah organik. Mungkin bisa kita saksikan. Suaranya nggak keluar, Mbak Fatin.
Nah, baik. Seperti itu tadi gambaran mengenai sampah organik. Jadi masing-masing dari kita secara tidak sadar itu bisa menghasilkan 300 kilogram sampah dalam 1 tahun. Banyak sekali tentunya ya. Jadi jika misalnya kita bisa mengolah sampah kita sendiri itu tentu sudah sangat-sangat membantu untuk mengurangi beban TPA yang ada. Kemudian kita masuk ke manfaat ekoenzim. Jadi manfaat ekoenzim ini ada banyak sekali. Di antaranya sebagai sanitizer alami atau anti kuman antibakteri alami, kemudian bisa mengurangi radiasi, sebagai pemulihan air, tanah, dan udara, bisa digunakan untuk mencuci piring, mencuci pakaian, dan mencuci peralatan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa ekoenzim bisa membersihkan logam yang kusam atau berkarat. Jadi, pisau yang tadinya sangat berkarat ini direndam dengan ekoenzim bisa menjadi bersih kembali. Begitu juga dengan kompor yang sudah berkarat. Kemudian ekoenzim sebagai pengganti pemutih dan pelembut pakaian. Nah, mungkin di sini ada teman-teman, rekan-rekan yang punya masalah alergi kulit, alergi atau mungkin kalau misalnya bukan teman-teman tapi saudara atau teman seperti itu. Jadi ada beberapa orang memang yang ketika dia menggunakan deterjen konvensional itu kulitnya tuh teriritasi. Nah, itu salah satunya adalah kandungan dari SLS atau sodium lauryl sulfat yang memang sudah dikategorikan menjadi salah satu dari 12 bahan kimia yang cukup berbahaya karena dia bisa mengiritasi dan pencetus alergi. Jadi jika uh, ada teman yang punya alergi yang parah ketika mencuci langsung gatal, langsung ruam itu bisa digantikan dengan menggunakan ekoenzim ini seperti itu. Kemudian ekoenzim sebagai pembersih saluran pipa dan rumah tangga. Nah, ini digambarkan ada diumpamakan bahwa botol ini merupakan saluran pipa yang ada di saluran rumah kita ya. Jadi ketika ada air yang bercampur dengan minyak, kemudian ada air mencampur dengan minyak yang ditambahkan pencuci piring, dan yang terakhir itu ditambahkan dengan ekoenzim. Jadi bisa kita lihat di sini perbandingannya. Yang paling jernih itu adalah ketika ada air dan minyak ditambahkan dengan pencuci piring dan ekoenzim. Jadi yang paling jernih, yang paling bisa ini salah satunya juga manfaat dari ekoenzim itu bisa melancarkan saluran-saluran yang mampet seperti itu. Kemudian ekoenzim bisa mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah. Ini saya ada videonya. Nah, jadi ini adalah alat yang bisa mengukur radiasi. Alat ini dihubungkan ke stop kontak, kemudian ditempelkan bantal ampas ekoenzim. Ini jadi adalah ampas ekoenzim yang sudah di blender, kemudian dimasukkan ke plastik. Nah, itu ketika didekatkan ke sumber radiasi, maka radiasinya itu terserap. Begitu juga dengan cairan ekoenzimnya. Jadi tadinya terukur radiasinya itu sebesar 700-an, ketika didekatkan dengan cairan ekoenzim itu dia terserap hingga mencapai bisa mendekati nol seperti itu. Jadi ini adalah bukti bahwa ekoenzim itu dapat mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah. Nah, kemudian ekoenzim ini memungkinkan kita bertani di tanah yang gersang. Ini adalah tanah di daerah Batam, yang mana tanah di sana itu sangat kurang memungkinkan untuk bertani. Dan ada relawan ekoenzim yang memberikan ekoenzim ini sebagai pupuk, sehingga setelah beberapa waktu rutin diberikan ekoenzim, kemudian akhirnya bisa digunakan tanah yang tandus tadi bisa digunakan untuk bertani. Kemudian ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pupuk dan sebagai pestisida alami tentunya. Ini sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan ekoenzim untuk pertanian padinya. Jadi sebenarnya kalau
menggunakan pupuk kimia itu lama-kelamaan tanah itu bukan menjadi semakin subur, tapi semakin tandus. Sedangkan jika misalnya kita menggunakan ekoenzim sebagai pupuk, itu tanah yang tadinya tanah yang tadinya tandus atau kurang subur itu lama-kelamaan akan bisa menjadi subur kembali. Itu. Kemudian untuk pengaplikasian pupuk itu bisa langsung diaplikasikan ke tanah. Sedangkan jika menggunakan ekoenzim ini sebagai pestisida, itu bisa langsung diaplikasikan ke tempat yang terkena hama. Nah, ini adalah gambar beberapa contoh pupuk, beberapa contoh tanaman yang diberikan ekoenzim dengan yang tidak diberikan ekoenzim. Kita bisa lihat gambarannya jauh lebih subur yang jika menggunakan ekoenzim seperti itu. Kemudian ekoenzim untuk penyemprotan kandang hewan pada peternakan. Nah, ini juga salah satu manfaat ekoenzim yang luar biasa. Dia bisa sangat menekan bau dari kotoran, baik itu feses atau timbunan sampah. Jadi eh, saya di rumah ini kan juga mengolah sampah organik saya dengan menggunakan maggot. Jadi maggot itu selama proses memakannya itu tentu yang namanya sampah organik itu pasti akan mengeluarkan bau saat mengalami pembusukan. Nah, ketika saya memberikan ekoenzim di komposter maggot saya itu bau yang tadinya sangat menyengat itu menjadi eh, jauh sangat jauh berkurang. Bukannya tidak ada sama sekali, tapi sudah tidak terlalu menyengat lagi seperti itu. Dan ini juga bisa dimanfaatkan banyak yang peternak-peternak yang sudah menggunakan ekoenzim ini untuk penyemprotan kandangnya. Dan juga mereka mengatakan bahwa memang ekoenzim ini ampuh bisa mengurangi bau dari kotoran hewan. Nah, ini juga ekoenzim bisa digunakan untuk penjernihan air. Ini dilakukan eksperimen pada 5 kolam. Yang pertama itu yang paling rutin diberikan, yang terakhir itu yang sama sekali tidak pernah diberikan. Jadi terlihat perbedaannya. Yang diberikan ekoenzim rutin itu jauh lebih jernih. Nah, kemarin itu di Bali juga para relawan ekoenzim itu menuangkan ekoenzim ke suatu danau yang danau itu tadinya tercemar. Setelah dituangkan ekoenzim itu ternyata ternyata danaunya itu bisa menjadi jernih kembali dan itu sudah masuk ke rekor muri seperti itu. Itu adalah aksi nyata yang dilakukan relawan ekoenzim di Bali seperti itu. Jadi satu langkah kecil dari kita itu sebenarnya mampu untuk membuat bumi pulih kembali. Mari kita buat jadi ekoenzim. Oke, selanjutnya gimana sih cara kita membuat ekoenzim? Susah nggak sih Mbak Fatin untuk membuat ekoenzim? Jawabannya sebenarnya tidak susah. Sangat simpel sebenarnya dalam membuat ekoenzim itu. Nah, yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada alat-alatnya. Alat-alatnya itu ada wadah plastik dengan tutup. Pokoknya wadah apapun yang wajib ada tutupnya. Jadi dia harus dalam keadaan kedap udara. Kemudian pisau dan talenan. Ada timbangan. Di sini kalau bisa timbangannya timbangan digital. Kemudian botol plastik untuk hasil panen. Ada alat pengaduk, kertas lakmus atau pH meter. Namun kertas ini bisa di skip karena ini tujuannya nanti untuk mengukur pH dari ekoenzim yang sudah panen seperti itu. Kemudian ada kertas dan alat tulis. Jadi kertas lakmus di sini atau pH meter itu boleh ada, boleh tidak seperti itu. Kemudian untuk wadah fermentasi ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Yang bisa digunakan itu adalah yang berbahan plastik. Kemudian yang bisa ditutup rapat dan kedap. Yang bisa bermulut lebar atau sempit. Mulut lebar itu seperti gentong atau ember, sedangkan yang bermulut sempit itu yang seperti galon atau botol. Itu. Besar atau bisa kecil. Jadi tidak harus yang besar, yang kecil-kecil juga bisa.
Kemudian yang jangan digunakan sebagai wadah fermentasi. Yang pertama yang berbahan aluminium atau logam karena mudah berkarat. Kemudian yang berbahan kaca karena dikhawatirkan akan mudah pecah. Kemudian untuk gula yang digunakan itu ada molase, molase atau tetes tebu, kemudian gula merah tebu, lalu ada gula aren, gula kelapa, gula lontar, dan gula pasir. Nah, gula pasir di sini dengan catatan, gula pasir itu boleh digunakan jika persediaan gula merah atau molase benar-benar tidak ada. Jadi siapa tahu rekan-rekan di sini suatu saat berada di suatu daerah yang memang hanya tersedia gula pasir saja, tidak ada gula merah atau tidak ada tetes tebu seperti itu. Nah, daripada kita tidak mengolah sampah kita sendiri, boleh kita gunakan gula pasir untuk fermentasi ekoenzim. Tapi perlu dicatat, perlu diingat-ingat bahwa kualitas hasil ekoenzim dengan gula pasir itu tidak maksimal seperti itu. Jadi kalau misalnya ekoenzim yang kita fermentasi dengan menggunakan gula molase itu tidak memiliki kadaluarsa. Jadi disimpan selama apapun, selama penyimpanannya baik dan tidak dan dia kedap udara itu bisa digunakan. Merah atau dalam pasir pun masa kadaluarsanya seperti itu. Jadi eh, jika misalnya memang tujuannya untuk disimpan lama, sebaiknya menggunakan gula molase atau gula merah. Nah, bahan organik yang bisa digunakan untuk ekoenzim itu adalah semua sisa buah dan sayuran. Semua sisa buah dan sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim. Yang tidak boleh nih adalah yang sudah dimasak, yang sudah direbus, sudah digoreng, sudah ditumis itu jangan digunakan untuk fermentasi ekoenzim. Jadi harus yang mentah. Kemudian yang busuk berulat berjamur itu jangan digunakan. Kemudian yang berminyak dan berlemak seperti alpukat, kelapa, dan ampasnya itu juga jangan digunakan untuk fermentasi ekoenzim. Kemudian yang kering dan keras seperti kayu dan biji-bijian itu sebaiknya jangan. Oke, kemudian bahan pembuatan ekoenzim ada gula, kulit buah dan sayuran, dan air. Jangan lupa tadi rumusnya itu 1:3:10. Ini yang harus selalu diingat-ingat. 1:3:10. Nah, ini jumlah yang disarankan untuk air, volume air maksimalnya adalah 60% dari volume wadah. Jadi kita jangan gunakan air itu sampai penuh, tapi hanya 60%-nya saja. Ini ada contohnya, misalnya volume wadah kita yang kita miliki itu adalah 10 liter. 10 liter. Maka volume air maksimalnya adalah 60% dikali 10 liter, yaitu 6 liter. Nah, air 6 liter bisa sama saja dengan 6 kilo. Kemudian gulanya itu tadi karena perbandingan 1:3:10, gulanya itu 1, airnya itu kan 10. Jadi gulanya itu langsung saja 6 kilo dibagi 10. Jadi 600 gram seperti itu. Kemudian sisa buah dan sayurannya itu karena 1:3:10. Jadi langsung saja dikalikan 3 dari total gulanya. Sekitar 1.800 gram. Seperti itu. Itu cara menghitung eh, dari ekoenzim ini. Nah, ini saya mau beri kuis buat rekan-rekan. Eh, Coba hitung takaran dari air, bahan organik, dan gula jika kapasitas pada fermentasinya adalah 20 liter. Seperti rumus tadi. Jadi mungkin saya beri waktu ya sekitar 3 sampai 5 menit. Bisa teman-teman jawab di kolom chat. Nanti insya Allah yang jawabannya benar
itu nanti akan saya kasih hadiah seperti itu. Oke, insya Allah sudah ya, sudah bisa menghitung. Oke, udah. Oke, kita spill ya jawabannya. Nah, ini jawabannya. Jadi airnya 60% dari 20 liter, yaitu 12 liter. Kemudian gulanya adalah 1,2 kilo dan bahan organiknya 3,6 kilo. Wah, seperti ada yang benar nih. Mbak Adis ya. Wah, keren-keren. Oke, kita lanjut ya. Nanti insya Allah Mbak Adis, eh, saya japri ya untuk hadiahnya. Oke, lanjut dulu. Nah, kemudian langkah pembuatannya dari ekoenzim sendiri. Pertama, kita bersihkan wadah, kemudian ukur volume wadahnya, kemudian masukkan air bersih maksimal sebanyak 60% dari volume wadah. Kemudian masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Jadi yang paling gampang itu pertama menghitung airnya, kemudian menghitung gulanya. Karena perbandingannya 1:10 gitu ya. Tinggal dibagi 10 aja. Kemudian dari kalau sudah ketemu gulanya, langsung dikalikan 3 untuk untuk bahan organiknya. Seperti itu. Kemudian masukkan sisa buah dan sayuran 3 kali dari berat gula. Kemudian diaduk. Lalu tutup rapat sampai panen 3 bulan. Jangan lupa diberikan label tanggal pembuatan, tanggal panen, dan jenis bahan organiknya apa saja. Misalnya kita gunakan kulit jeruk, kemudian tomat, eh, batang batang bayam, batang kangkung, seperti itu kalau bisa dicatat semuanya. Tuh. Oh ya, untuk bahan organiknya ini disarankan eh, minimal 5 macam. Kalau bisa lebih itu lebih baik kalau bisa. Jadi minimal 5 macam. Kenapa? Karena agar kandungan enzim yang terkandung di dalam ekoenzimnya itu semakin kaya. Jadi semakin banyak jenis enzimnya itu tentu akan lebih powerful dibandingkan jika kita hanya menggunakan bahan organik tunggal. Jadi satu jenis saja seperti itu. Jadi semakin banyak semakin baik. Tuh. Kemudian ada yang namanya mencicil bahan organik. Jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah atau sayuran, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. Misalnya kemarin saya membuat ekoenzim di gentong kapasitas 80 liter. Nah, gentong itu dengan kapasitas 80 liter itu saya harus memberikan bahan organiknya itu 14 kilo sendiri. Nah, karena sehari-hari saya tidak menghasilkan sampah organik
untuk kulit buah dan sayuran sampai 14 kilo. Jadi saya cicil bahan organiknya selama 2 minggu. Nah, cara mencicilnya bagaimana? Jadi pertama-tama kita siapkan wadah yang berisi air gula sesuai takaran. Jadi kita sudah hitung dulu awalnya berapa gulanya yang harus diberikan, kemudian berapa airnya, seperti itu. Kemudian kalau sudah dicampurkan gulanya ke dalam air. Nah, kemudian masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan. Misalnya tadi saya butuh 14 kilo bahan organik, hari ini saya cuma punya 4 kilo. Jadi saya masukkan dulu 4 kilonya. Setelah dimasukkan, ditutup rapat lagi, tapi kita harus catat. Jadi kekurangan bahan organiknya 14 kilo dikurangin 4 kilo. Jadi saya kurang 10 kilo lagi. Seperti itu. Nah, eh, besoknya jika kita sudah punya lagi, misalnya esok hari saya punya 2 kilo. Jadi kita masukkan lagi bahan organiknya 2 kilo, dicatat lagi, berarti kekurangannya masih 8 kilo lagi. Kemudian ditutup rapat. Begitu terus sampai nanti lunas cicilannya. Jadi misalnya besoknya saya bisa langsung punya sampah organik 8 kilo. Nah, berarti kan sudah lunas. Ketika hari ketika saya sudah melunasi bahan organik ini, itu dihitung sebagai hari pertama fermentasinya. Seperti itu. Jadi sudah dicatat hari ini adalah hari pertama fermentasi. Kemudian dicatat tanggal panennya 3 bulan depan. Seperti itu. Dan waktu mencicilnya ini disarankan tidak lebih dari 2 minggu. Tuh. Jadi sebisa mungkin kita mengejar kekurangan bahan organiknya itu sebelum 2 minggu. Kemudian kita lakukan pengecekan di 2 minggu pertama fermentasi, yaitu apakah bahan organiknya itu berada di atas mengambang di atas permukaan air, kemudian apakah ada belatung di dalam wadahnya, kemudian eh, apakah larutan berwarna hitam dan berbau gold, kemudian apakah ada jamur hitamnya, jamur abu-abu atau jamur hijau, lalu apakah ada lapisan jamur putih atau coklat, dan apakah ada lapisan seperti jelly. Kita cek. Nah, larutan fermentasi di usia 2 minggu, jika banyak cairannya, itu bisa kita aduk agar semua bahan itu terkena cairan. Kemudian jika terdapat lapisan jamur putih atau jamur coklat seperti ini, itu tidak perlu diaduk karena berarti fermentasi sudah berjalan dengan baik. Tapi perlu diketahui bahwa adanya jamur itu berarti menandakan bahwa wadah fermentasi kita itu kurang kedap. Masih ada udara yang bisa keluar masuk walaupun itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali seperti itu. Kemudian, jika larutan berwarna hitam dan berbau gold seperti ini, kemudian ada belatungnya di dalamnya, kemudian jika ada jamur hitam, abu-abu atau hijau, nah berarti kita harus melakukan perbaikan larutan. Karena ini diindikasi misalnya jika dilanjutkan itu, maka mekanisme ini bisa gagal, bisa jadi gagal. Nah, bagaimana cara memperbaiki larutannya? Yaitu perbaiki kerapatan dan lokasi penyimpanan wadah. Biasanya yang terbesar yang menyebabkan kegagalan ekoenzim itu adalah wadah yang tidak rapat. Kemudian diaduk rata, lalu dijemur dengan keadaan tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit, selama 2 sampai 3 hari. Nah, periksa di hari ke-7 sejak penjemuran. Jika masih terdapat bau dan jamur hitam, beri gula sesuai takaran awal, lalu tambahkan waktu fermentasi lagi selama 1 bulan. Nah, hasil perbaikan ini bisa berhasil, bisa gagal. Nah, jika berhasil, ekoenzim ini boleh digunakan untuk membersihkan selokan sungai dan untuk pertanian. Sedangkan kalau misalnya gagal,
Misalnya sudah dilakukan perbaikan, tapi tetap seperti itu, masih tetap berbau got, masih tetap ada jamurnya. Nah, itu hanya boleh digunakan untuk membersihkan selokan atau sungai saja. Nah, ekoenzim yang sudah terindikasi gagal ini tidak boleh digunakan untuk kebersihan sehari-hari atau tadi yang sebagai sanitizer atau kayak eh, apa meredakan menyerap radiasi. Nah, itu jangan digunakan. Jadi yang sudah terindikasi gagal itu terbatas hanya untuk pertanian atau membersihkan selokan saja. Setelah usia 30 hari, wadah fermentasi sebaiknya tidak dibuka sama sekali. Jadi tadi pengecekan itu dilakukan di 2 minggu pertama saja. Setelah 30 hari, jangan dibuka sama sekali. Kemudian setelah 3 bulan kita panen ekoenzimnya. Nah, dengan caranya itu hanya cukup disaring, dipisahkan antara cairan dengan ampasnya saja. Nah, ini caranya disaring, kemudian cairan ekoenzimnya ini disimpan di wadah eh, botol-botol yang tertutup rapat. Kalau bisa, jangan ada rongga udaranya. Misalnya kita apa namanya? Misalnya kita panen ekoenzim hanya 1 liter, tapi kita masukkan ke wadah yang kapasitasnya 1,5 liter. Nah, itu kan ada space udaranya sekitar 500 mili. Nah, sebaiknya jangan seperti itu. Kalau bisa benar-benar tidak ada apa eh, ruang udaranya, karena itu nanti akan menyebabkan tumbuhnya jamur seperti itu. Nah, larutan ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Tetapi kalau misalnya tadi kita menggunakan gula putih sebagai dalam proses fermentasinya itu eh, dia punya tanggal kadaluarsanya itu kurang lebih 1 tahun gitu. Nah, ini lokasi penyimpanan ekoenzim. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang pertama tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi harus di tempat yang teduh, yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian nih, jauh dari wifi, router wifi, token listrik, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Karena dikhawatirkan ini bisa ekoenzim itu kan tadi sifatnya menyerap menyerap sesuatu sesuai dengan lingkungannya. Jika ditempatkan di lingkungan yang kurang baik, seperti tadi router wifi atau token listrik itu kan dia penuh radiasi elektromagnetik. Nah, dikhawatirkan nanti eh, hal-hal negatif tadi itu terserap juga ke ekoenzimnya sehingga bisa menyebabkan ekoenzim itu eh, terindikasi gagal seperti itu. Nah, ini adalah ciri fermentasi jika berjalan dengan baik. Jika fermentasinya berjalan dengan baik, larutannya akan beraroma alkohol di bulan pertama dan beraroma cukup setelah 3 bulan. Jadi eh, kalau misalnya kita fermentasi terus tiba-tiba tercium aroma yang agak menyengat, nah itu eh, salah satu ciri fermentasinya itu berjalan dengan baik. Nah, terkadang muncul lapisan jamur dan lapisan jelly. Jelly mengenzim pada larutan. Nah, jamur pada fermentasi ekoenzim ini ada yang baik dan ada yang berbahaya. Ciri-ciri jamur yang baik dan jamur yang berbahaya. Ini jamur ragi atau jamur jakaba. Jadi nanti dalam proses fermentasi itu biasanya ada ini, contohnya dia tuh seperti ada lapisan jamurnya gitu ya. Ini fermentasi ekoenzim saya. Dia itu ada jamur-jamurnya seperti itu. Nah, jamurnya ini seperti di layar jamur ragi, dia tuh ciri-cirinya ketika misalnya kita goncangkan ekoenzimnya ini, dia jamurnya itu akan hilang, akan menyatu lagi dengan air. Sedangkan jamur yang berbahaya itu seperti jamur kapang, bentuknya itu seperti geludru. Jadi kalau misalnya ada jamur di sini, kemudian kita goncangkan wadah fermentasinya dan dia tuh jamurnya masih tetap,
tidak hilang. Nah, itu berarti pertanda eh, ekoenzimnya terkontaminasi jamur yang kurang baik seperti itu. Nah, ini adalah rumus pembuatan ekoenzim. Nanti bisa bisa di screenshot atau nanti mungkin dikirim ke grup. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung lagi. Cukup ukur kapasitas wadahnya teman-teman saja. Nah, ini sudah disediakan tabelnya. Misalnya teman-teman mau menggunakan kapasitas wadah yang 10 liter. Nah, itu di nomor 8. Kemudian gulanya yang perlu disiapkan 600 gram, kemudian bahan organiknya 1,8 kilo, dan airnya 6 liter, seperti itu. Nah, ini macam-macam lain penggunaan ekoenzim, manfaat ekoenzim, bisa untuk, ternyata bisa untuk ramas, bisa untuk menggosok gigi juga, bisa untuk membersihkan sayuran dan buah-buahan. Ini jika digunakan untuk mencuci buah dan sayur itu bisa juga merontokkan pestisida yang ada. Seperti itu, masih tersisa terkandung di buah dan sayuran. Kemudian untuk perendam kaki, untuk detox seperti itu, untuk pupuk organik, membunuh bakteri sebagai sanitizer tadi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk takaran pengencerannya. Jadi dalam pemanfaatan ekoenzim itu harus dicairkan dengan air. Jadi tidak bisa menggunakan ekoenzim murninya saja. Eh, jadi pemanfaatannya itu mirip seperti salah satu brand antiseptik Dettol. Nah, caranya tuh mirip seperti itu. Jadi harus dicairkan ke air untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan keperluan. Nah, ini ada takarannya. Seperti itu. Nanti mungkin bisa di screenshot atau di share nanti. Nah, ini video pembuatan ekoenzim. Nah, jadi begitu. Oh ya, untuk wadah bermulut sempit seperti galon atau botol, ini hati-hati dikarenakan dia bisa meledak. Jadi ada ekoenzim yang meledak. Ini saya ambil videonya dari TikTok, contoh dari ekoenzim yang meledak seperti ini. Oke, jadi ledakan ini terjadi karena ada tekanan gas yang terperangkap di dalam botol. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan wadah yang bermulut sempit, memang harus rajin dibuka tutup di 2 minggu awal fermentasi. Tapi jika menggunakan wadah yang bermulut lebar seperti ini, seperti toples atau galon atau gentong, itu tidak perlu dibuka tutup. Jadi dia aman dari ledakan. Nah, cara menanggulanginya atau mengantisipasinya adalah dengan mengganti uh, tutup galon atau tutup botolnya dengan menggunakan handscoon atau sarung tangan medis atau dengan menggunakan balon. Itu hanya di 2 minggu pertama fermentasi sampai sebulan. Jadi
ketika dia sudah menggelembung besar, gasnya sudah besar, itu bisa kita keluarkan gasnya seperti itu. Jadi insya Allah aman dari ledakan. Karena yang ada di video tadi itu karena tutupnya itu terlalu kencang sehingga ketika dibuka dia gasnya itu sudah berdesakan keluar seperti itu. Atau bisa menggunakan yang namanya airlock atau pengunci udara. Bisa memodifikasi tutupnya khusus untuk yang wadah bermulut sempit seperti itu. Oke, ini ada lagi kuis buat teman-teman. Bagaimana pesan teman-teman terhadap seminar ekoenzim kali ini dan apa manfaat dari ekoenzim yang membuat teman-teman sangat tertarik untuk membuatnya. Ini mungkin jawaban kuisnya ini bisa di-share di sosial media teman-teman Instagram, kemudian bisa di-tag ke saya. Nanti kalau yang saya pilih, insya Allah nanti akan saya kirimkan hadiah juga. Seperti itu. Oke. Oke. Insya Allah sudah sekian eh, pemba- pembahasan tentang ekoenzim pada siang hari ini. Eh, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rika. Gitu. Terima kasih sekali Mbak Fatin, materinya padat sekali. Sama-sama Mbak, semoga bermanfaat materinya. Oke. Tadi tuh yang apa namanya? Kata-kata judulnya hari itu keajaiban dari ekoenzim itu memang benar-benar ajaib ya. Tadi itu manfaatnya itu banyak hal, quote yang di akhirnya itu bahwa ekoenzim bisa memulihkan banyak hal di dunia ini, utamanya dari banyak aktivitas manusia yang terkadang merugikan bumi. Ternyata kita menemukan obat ajaibnya dari bahan-bahan alami gitu ya Mbak Fatin ya. Itu bisa jadi motivasi tersendiri nih kayaknya Kak. Tadi manfaatnya banyak, cuman PR-nya adalah bagaimana kita mau segera segera mengaplikasikan si ilmu ekoenzim ini. Oke, tadi itu sudah banyak chat dari teman-teman untuk eh, menanggapi dari materi yang sangat menarik sekali di siang hari ini. Tadi waktu nampilin apa namanya tempat sampah tadi gunungan sampah, saya menunggu ini yang Kota Malang yang Supit Urang ya. Tadi yang mana ya kok nggak ada gambarnya? Itu sampah-sampah yang ada di luar kota. Karena di Kota Malang sendiri dengan penduduk yang padat seperti ini pasti eh, jumlah sampahnya sudah sangat tinggi sekali ini ya. Dan tiap orang tadi bisa 300 kilo satu bulan, satu tahunnya ya Mbak ya. Baik, saya mau bacakan dulu. Ada teman-teman yang mau ngobrol secara langsung yang hadir pada siang hari ini ada Mbak Iim, Mbak Adis, Mbak Lili, Mbak Nima yang ini sudah nulis semua kah? Ini Mbak Adis sama ini atau Mbak Lili mau ngobrol secara langsung sebelum saya bacakan pertanyaan? Aku boleh deh, Mbak. Oke, Mbak Iim dulu. Iya, Silakan. makasih Mbak Fatin, materinya bagus banget. Iya, ha, iya. Makasih Mbak Fatin, materinya bagus banget. Ini aku pernah mengalami meledak juga ini. Jadi aku bikin pakai Tuh. apa galon persis kayak di video tadi, dan aku bikin 3 galon dan dan 1 galon itu meledak bener-bener suaranya kenceng banget malam-malam gitu ya kayak gitu persis lah. Nah, terus tapi yang 2 aman sih, aman ya. Mungkin kayaknya aku merasanya waktu itu sih kayak bahan organiknya kayak aku tambah-tambah terus. Apa mungkin kalau misalnya itu nggak sesuai takaran, apa itu memang bisa bikin meledak ya? Memang di 1 galon yang meledak itu, aku kayak di awal, oh ini kayaknya kurang kayak ragu-ragu gitu kan, karena aku nggak pakai aku timbang untuk ukurannya itu nggak aku timbang gitu. Aku pakai wadah gitu. Terus jadi kayak nggak yakin, jadi tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak seimbang gitu, apakah itu juga bisa bikin kayak gasnya itu lebih banyak dan akhirnya meledak gitu. Padahal untuk aku buka ya tiap hari selalu aku buka, bahkan kayaknya sehari itu lebih dari sekali aku buka dan dia kayak ngegasnya itu kayak ngegas banget gitu loh.
Nah, itu kira-kira tadi kan yang di video itu ada apanya ya di atas tutupnya itu maksudnya dimodif kayak gimana gitu. Apakah kita kasih selang atau gimana gitu kan. Terus akhirnya nasibnya si galon yang meledak ini waktu itu kayak tutupnya aku buka sedikit kayak ada lubangnya gitu kan kalau galon le mineral. Akhirnya aku tinggal dia akhirnya busuk kayak muncul belatung gitu kan. Gagal pokoknya gagal nggak bisa gitu. Nah, itu kira-kira gimana sih biar aman kalau misalnya kita mau bikin pakai galon dikasih apa gitu atasnya tadi kayaknya kurang-kurang jelas aku bisa lihatnya. Gitu aja Mbak Fatin sama pertanyaanku yang di chat itu apakah ekoenzim ini ada temanku nih yang sharing-sharing ekoenzim nanya juga apakah dia itu kan dia tinggal di Papua gitu kan di sana itu kayak katanya airnya beda sama air Jawa gitu harus dijernihkan dulu untuk biasanya pakai tawas mereka. Nah, apakah bisa kalau menjernihkan air ini pakai ekoenzim juga air sumur gitu? Itu aja Oke, pertanyaannya. Oke, 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 silakan Mbak Mbak. Fatin. Ada dua pertanyaan menarik dari Mbak Im. Oke, izin jawab ya, Mbak. Jadi kalau misalnya untuk yang meledak tadi, Mbak, memang ada jenis bahan organik yang dia tuh menghasilkan gasnya itu ngegas banget gitu. Jadi mungkin ketika tadi Mbak Im buat 3 galon, yang 2 itu aman, yang satu itu meledak karena ada perlakuan ditambah-tambahkan lagi dan kurang kurang yakin apakah sudah sesuai takaran. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu faktornya juga. Nah, kenapa yang 2 aman? Mungkin gini, ketika jenis bahan organiknya ini awalnya sama, eh, lalu yang 2 galonnya ini sudah sesuai takaran. Jadi produksi gasnya memang eh, eh, sekian gitu ya. Kemudian yang satu ini karena ada tambahan lagi yang seharusnya itu eh, apa kon- produksi gasnya itu hanya sekian, tapi karena ada tambahannya itu jadi lebih lagi. Nah itu juga bisa menjadi faktor salah satunya. Jadi yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan produksi gas itu memang yang terbesar itu jenis bahan organiknya. Setahu saya kalau kayak jeruk itu juga menghasilkan gas yang cukup besar, cukup banyak gitu ya. Jadi ya itu. Jadi jawabannya eh, mungkin saja karena ada ditambahkan bahan organik lagi, kemudian melebihi eh, apa pakem tadi rumusnya 1:3:10 itu bisa menyebabkan produksi gasnya itu lebih besar lagi gitu. Dan untuk yang di atasnya, untuk menanggulanginya, pertama kan tadi bisa digunakan galon sebagai tutupnya. Nanti ketika sudah 2 minggu, sudah produksi gasnya itu sudah sangat berkurang, itu bisa diganti dengan tutup biasa. Atau yang saya gunakan itu adalah airlock. Airlock. Em, Sebentar coba saya cari ya. Nanti airlock itu seperti apa. Nah, airlock itu fungsinya jika ketika ada gas yang keluar, dia itu bisa langsung kan itu di apa disambungkan diarahkan ke air. Jadi nanti udara yang keluar itu bisa langsung terlarut dalam air. Jadi dia tidak menjadi gas yang mengumpul seperti itu. Nah, airlock itu kalau yang saya biasanya gunakan itu tutup tutup galonnya itu saya modifikasi. Saya modifikasi, saya beli yang namanya airlock di marketplace gitu ya. Kemudian saya lubangi tutupnya, saya masukkan airlocknya di atasnya itu, kemudian saya lem pakai lem tembak. Nah, itu nanti diisi air atasnya dari airlocknya. Itu sudah tidak perlu lagi kita buka tutup karena jadi gasnya itu sudah langsung terlarut ke dalam air yang ada seperti itu. Atau bisa menggunakan selang panjang yang dihubungkan ke botol botol di luar fermentasi itu juga ada airnya seperti itu dimasukkan ke dalam air. Nah, jadi itu salah satu namanya itu airlock. Mungkin nanti bisa saya sharekan ya airlock itu seperti apa gitu.
Kemudian tadi pertanyaan temannya Mbak Im, apakah bisa menjernihkan air dengan menggunakan ekoenzim? Itu bisa sekali. Jadi kalau misalnya keadaan air di Papua itu mungkin kurang jernih karena pengaruh air tanah itu bisa digunakan ekoenzim untuk menjernihkan air. Caranya itu dengan melarutkan ekoenzim ke dalam airnya. Misalnya airnya itu ada kapasitasnya 100 liter gitu ya. Kita gunakan perbandingan ekoenzim yang dimasukkan itu 1:1000. 1:1000. Jadi kalau misalnya ada 100 liter, kita gunakan 1 liter ekoenzim untuk dicampurkan ke wadah airnya seperti itu. Jadi insya Allah ekoenzimnya itu bisa menjernihkan. Seperti yang tadi ada di slide itu di apa namanya, yang 5 kolam, yang kolam yang tidak pernah diberi ekoenzim itu sangat keruh sekali, seperti berlumpur, pokoknya warnanya coklat seperti itu. Ketika rutin diberikan ekoenzim dengan takaran saat itu 1:20.000 ya kalau nggak salah. Rutin 20.000 rutin setiap hari selama 2 minggu itu langsung airnya itu menjadi jernih seperti itu. Jadi insya Allah saya yakin ekoenzim bisa membantu untuk menjernihkan air. Jadi tidak perlu pakai tawas lagi, coba diganti dengan menggunakan ekoenzim. Karena memang sifatnya ekoenzim itu adalah mengurai polutan yang ada. Jadi di air ada zat-zat yang terkandung sehingga membuat airnya itu menjadi keruh, jadi tidak jernih. Nah itu kalau ekoenzim seperti itu, Mbak. Baik, semoga menjawab ya Mbak Ikem, cukup jelas sekali. Tapi airnya kalau umpamanya sudah dikasih ekoenzim tidak bisa diminum ya Mbak Fatin ya? Tidak boleh Diminum dimasak, secara langsung atau direbus lagi, Mbak? direbus Kalau misalnya maksudnya. direbus lagi aman. Tapi Oh, kalau misalnya untuk diminum secara langsung baiknya jangan gitu. baik. Seperti itu. Jadi karena nanti ekoenzim itu ketika kena air panas eh, dia fungsinya itu sudah hilang seperti itu. Jadi inaktif lagi enzimnya, rusak gitu, Mbak. Ini yang perlu dipahami ya. Ini nih kalau pengen paham itu memang harus praktek Mbak sama Mbak. Jadi saya tahu Betul, ya Mbak, betul. keadaan Betul. kalau ketika praktek muncul ini berarti harus gini gitu ya. Karena saya juga belum pernah dan masih penasaran jadi masih bertanya-tanya. Saya membacakan pertanyaan dari Mbak Nikma. Apakah tidak apa-apa jika buah atau sayur atau kulit buahnya dalam keadaan busuk? Apakah ini mempengaruhi kualitas ekoenzim yang dihasilkan? Oke, untuk buah sayur yang busuk itu sebaiknya jangan digunakan. Jadi, misalnya kita punya satu buah yang busuk tuh hanya bagian sedikitnya. Itu bagian yang busuknya itu sebaiknya kita kita potong, kita buang. Misalnya kita bisa alokasikan menjadi kompos atau makanan maggot. Tapi bagian sisi lain yang masih bagus itu bisa digunakan untuk ekoenzim. Tapi yang bagian busuk berulat yang berjamur tadi jangan dimasukkan untuk menjadi fermentasi di ekoenzim ini gitu. Tapi biasanya kita itu pas ngupas atau apa itu kan membuang yang busuk ya. Berarti kan kalau kayak gini ngumpulin nabungnya tadi malah lebih lama ya. Kadang itu Iya, jadi Mbak. kesannya jadi lama gitu. Nggak bisa segera penuh. Harus telaten ya Mbak ya. Kalau saya tuh kalau saya biasanya itu Mbak buah pokoknya kulit 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 buah, kulit eh, pokoknya buah. Terus kalau misalnya makan semangka itu kan ada bagian yang enggak makan ya, yang Mm-mm. kulit hijaunya itu kan cukup berat juga. Itu biasanya langsung saya sisihkan untuk ekoenzim atau kulit-kulit jeruk yang tidak termakan. Atau kalau misalnya saya tuh tipe yang kalau makan sayur di kangkung atau sayur bayam itu batangnya saya kurang saya kurang pakai. Nah, itu akhirnya saya alokasikan untuk pembuatan ekoenzim seperti itu, Dan Mbak. potongannya harus kecil-kecil ya Mbak Fatin ya untuk Eh, bahan-bahan. Tergantung. Kalau misalnya saya membuat di mana di galon karena dia tutup
wadah mulutnya itu kecil, jadi mau nggak mau harus kecil-kecil. Hmm. Tapi kemarin saya buat di gentong yang kapasitas 80 liter itu, nggak, gentong biru itu, saya kan minta kulit buah di apa tukang es 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 jeruk peras itu Mbak. Nah itu kan biasanya dia cuma dipotong dua, kemudian sama pedagangnya itu langsung diambil sari-sarinya, kan kulitnya masih bentuk potongan setengah Ah, itu, langsung saya masukkan saja ke gentong. Jadi kalau menurut saya tergantung wadahnya. Kalau misalnya memang wadahnya besar, nggak perlu terlalu kecil-kecil motongnya. Tapi kalau memang seperti galon atau botol yang memang harus masuknya itu harus kecil, jadi mau nggak mau harus dipotong kecil-kecil seperti itu, Mbak. oke. Yang aku kepikir pertama tadi itu, wah ini saya sampah organik untuk buatan sayur kan cukup banyak. Kadang di komposter tuh cepat penuh. Tapi kalau gini jadinya nggak semuanya harus ke komposter ya. Ada yang masuk Ya, ke betul. wadahnya ekoenzim. Oke, tadi Betul. untuk pertanyaan Mbak Iim sudah terjawab ya yang atas. Tapi ini ada pertanyaan yang belum. Bagaimana jika memanfaatkan kulit buah naga dan kulit manggis? Hasilnya warnanya kemerahan. Apakah itu aman untuk kualitas EE-nya? Kalau untuk kualitas airnya aman, tapi kalau misalnya pemanfaatannya untuk mencuci, terutama mencuci baju, itu disarankan jangan. Karena takutnya kan kalau buah naga dan buah manggis itu pigmen warna di buahnya itu kan kuat sekali. Dikhawatirkan nanti ketika digunakan untuk mencuci baju itu bisa tertinggal pigmennya di bajunya, terutama baju putih. Tapi ada rekan saya yang membuat ekoenzim dari kulit buah manggis dan buah naga. Memang hasil ekoenzim itu nanti hasil akhirnya jadi berwarna kemerahan. Dan beliaunya mencoba untuk digunakan untuk mencuci pakaian dan ternyata aman seperti itu. Jadi tapi ya kalau misalnya memang khawatir takut nanti jadi luntur atau pigmen warnanya tertinggal di baju, lebih baik jangan digunakan untuk mencuci, tapi bisa digunakan untuk yang lain, misalnya mencuci piring atau mengepel lantai untuk detox, rendam-rendam kaki itu insya Allah aman seperti itu. Oke, siap. Berarti penggunaannya aja ya yang kita modifikasi. Ya, Harus iya selalu untuk betul. yang beberapa poin tadi. Kemudian pertanyaan dari Mbak Adis, pernah bikin EE dengan botol dan meledak. Ini kalau saya udah jadi trauma nih. Aduh, bikin lagi nggak ya? Terus pakai toples, tapi ada jamurnya. Tadi jamur ada yang aman, ada yang enggak ya, Mbak ya? Ya. Jamur yang aman tadi yang putih ya, Mbak Fatin ya? Yang putih ketika misalnya di sini ada jamurnya. Tadi tadi tuh ini saya ada jamurnya. Terus saya kocok, saya guncangkan gini, ini jamurnya hilang. Sudah hilang. Nah, itu berarti jenis jamur yang aman. Pernah ada yang bilang itu mirip apa ya namanya jamur pitera. Jamur pitera itu adalah jamur yang berasal dari fermentasi sake yang sekarang dimanfaatkan untuk eh, salah satu produk kecantikan yang brandnya itu SK2, SK2. Nah itu tuh katanya, kata para mentor-mentor saya itu kurang lebih khasiatnya sama seperti itu. Jadi jamur yang baik, jamur ragi tadi itu bisa juga dimanfaatkan untuk masker wajah, katanya gitu. Seperti itu. Kalau yang baik kayak gitu, tapi tadi ada yang hitam, apakah itu kalau kita pegang takutnya gatel atau apa, jadinya kita harus pakai sarung tangan atau gimana, Mbak, untuk perlakuan? Sebenarnya nggak perlu yang sampai sarung tangan gitu ya Mbak. Jadi waktu itu juga saya pernah menjumpai ada jamur yang seperti itu. Ya udah diambil saja terus dibuang. Jadi maksudnya berbahaya atau kurang kurang baik itu tadi untuk fermentasi si ekoenzimnya sendiri gitu Mbak. Jadi harusnya misalnya kalau misalnya fermentasinya baik, itu dia kandungannya ada enzim A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di situ terindikasi ada jamurnya, itu dikhawatirkan mungkin kandungannya itu sudah tidak sebaik yang berhasil seperti itu. Jadi bahayanya itu bukan yang berbahaya jika misalnya kita sentuh langsung gatal-gatal, itu tidak, tapi lebih ke berbahaya di kandungan ekoenzimnya itu seperti itu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nikma, setelah ekoenzim jadi panen dan diencerkan, apakah
apakah harus ada perlakuan khusus? Kalau tadi dicair Kalau saja ya, oke. apa ada yang lain, Mbak? Ini ekoenzim yang sudah diencerkan itu sebaiknya tidak digunakan lebih dari 2 minggu. Jadi kalau misalnya kita mau mengencerkan ekoenzim itu sebaiknya sedikit-sedikit saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya nanti disimpan dalam waktu yang lama yang sudah diencerkan itu biasanya aromanya menjadi kurang sedap gitu. Seperti itu sih Mbak. Tapi kalau untuk perlakuan khususnya sepertinya tidak ada. Pokoknya hanya sebisa mungkin mengencerkan sesuai dengan kebutuhan saja dan langsung dihabiskan seperti itu. Oke. Oke, nyambung di pertanyaan ini aku. Kalau kebayangku, apakah cairan ini juga si ekoenzim bisa untuk menambah bakteri baik di komposter, Mbak? Atau itu beda lagi? Butuh. Eh, it- eh, saya untuk pemanfaatan ekoenzim untuk komposter itu sepertinya pernah dibahas, tapi eh, ekoenzim itu bukan untuk mempercepat, bukan untuk mempercepat reaksi komposter gitu. Setahu saya ya, seingat saya Mbak. Saya kurang terlalu ini. Cuma yang saya tahu kalau untuk komposter biar agar lebih cepat itu namanya biowash. Hmm, Biowash itu eh, dia menggunakan fermentasi takarannya beda dengan ekoenzim. Jadi mungkin boleh Mbak Rifka search namanya biowash. Itu dia bisa mempercepat kom- komposter. Ya Allah gitu. Kalau misalnya untuk ekoenzim, saya kurang paham. Kalau untuk digunakan sebagai semacam ini ya, booster gitu ya, booster hmm, untuk mempercepat reaksi kompos gitu ya. Sepertinya sih belum, saya belum belum pernah tahu seperti itu gitu Mbak. oke. Nanti saya cari tahu. Karena Ya, sebelumnya saya pernah dengar gitu, tapi apakah itu yang benar? Nah, itu ya. Ternyata oh, enggak iya ya, iya. Mbak ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Lili. Untuk kulit buah yang keras seperti semangka, melon, salak. Semangka apakah keras, Mbak? Melon empuk kayaknya, salak ya yang keras ya. Syarat untuk sayur yang bisa dimasukkan itu apakah yang tidak boleh yang keras atau seperti apa, Mbak? Baik Kalau sayur atau buah. untuk ya definisi keras di sini tuh yang seperti kayu itu Mbak. Kayu misalnya kayak sabut kelapa, kemudian kayu, biji-bijian itu sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya kulit semangka, melon, salak itu boleh. Oh, semangka, melon itu bukan tergolong keras. Salak itu boleh digunakan kulit salak, tapi jangan terlalu dominan, jangan yang banyak gitu. Jadi misalnya apa kita kebutuhan bahan organiknya misalnya 1 kilo, kulit salaknya sendiri itu 800 gram itu jangan. Jadi kayak kulit salak itu boleh dimasukkan tapi yang hanya sedikit saja, jangan yang dominannya seperti itu. Kalau semangka melon itu aman. Maksudnya dia bukan termasuk yang keras gitu. Kemudian untuk sayur yang dimasukkan ke dalam fermentasi ekoenzim itu yang bisa dimakan oleh manusia. Jadi kayak golongan rumput-rumput itu jangan digunakan untuk untuk fermentasi ekoenzim seperti itu. Kemudian sayur ini ya, ada beberapa yang harus dihindari itu bangsa umbi-umbian seperti kubis, kemudian bawang-bawangan, itu akan menyebabkan aroma ekenzimnya itu sangat kurang sedap. Jadi bangsa umbi-umbian, termasuk kentang, kentang, kubis, bawang itu kalau bisa dihindari, jangan dimasukkan. Kemudian kalau untuk sayuran, yang sayuran tadi seperti sirih, pandan, empon-empon itu juga jangan digunakan untuk fermentasi ekoenzim karena dia memiliki kandungan minyak atsiri yang dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan mikroba dalam fermentasi. Jadi dia kan sifatnya itu antibakteri ya, kayak daun sirih, daun apa empon-empon itu kan dia punya anti-inflamasi, punya anti-bakteri. Nah, itu kalau misalnya digunakan di fermentasi takutnya itu mengganggu keseimbangan mikrobanya. Jadi kalau bisa dihindari saja. Seperti itu, Mbak. Takutnya mereka perang di dalam ya, Mbak ya. Malah nggak Iya, jadi nanti.
Kan harusnya kalau fermentasi itu kan kayak apa memaksimalkan peran si mikroba gitu. Mhm. Baik, cukup menjawab ya Mbak Lili ya. Ini Mbak Adis tanya lagi. Tadi ngomongin jamur pitera, bagaimana cara panennya biar bisa dipakai masker, biar bisa glowing kayak si produk sebelah, Mbak. Iya, iya. Jadi eh, jadi biasanya itu di kalau misalnya kita mau panen, kalau untuk yang eh, wadah mulut sempit sepertinya agak lebih susah karena kita nggak bisa ngambilinnya sulit ya. Tapi kalau misalnya untuk wadah mulut lebar gini, jadi tinggal dibuka saja. Atasnya itu kan nanti biasanya kayak ada lapisan jamurnya. Kita bisa melihat lapisan jamurnya. Itu bisa diambil dengan menggunakan sendok. Ditempatkan di wadah yang bersih dan kedap juga. Jadi nanti diambil jamurnya pelan-pelan, dimasukin ke wadah, kemudian dikasih cairan ekoenzimnya sedikit gitu. Itu untuk media dia tetap hidup seperti itu. Jadi nanti ketika mau digunakan itu eh, wadah yang tempat penyimpanan jamurnya tadi bisa dibuka, terus diambil pakai sendok bersih, dicampurkan ke apa? Biasanya teman saya itu tepung beras, dicampurkan ke tepung beras, dibuat seperti adonan masker, kemudian di apa namanya, ditempelkan ke Diletakkan. seluruh wajah seperti itu. Jadi kayak pemanfaatan kayak pakai masker biasa. Setelah Hmm. itu nanti ditunggu beberapa saat, kemudian dibilas kayak gitu. Atau mungkin dicampur apa? Yang selama ini saya tahu yaitu dicampurkan dengan tepung beras, kemudian dipakai menjadi masker gitu sih Mbak. Kalau untuk yang jamur pitera itu. Semudah Gitu. itu ya, Mbak ya. Cuman pada Iya. saat dipindahkan ke wadah lain, ini kan dia nggak ada makanan ya. Itu si jamur ini berapa lama tahannya, Mbak? Eh, saya belum pernah ini sih Mbak memelihara jamur, tapi kayaknya selama ada ekoenzimnya itu, kan tadi ada air diberikan ekoenzim sedikit ya, itu Hmm. sudah bisa menjadi media tempat dia tinggal dan jadi sumber makanannya dia seperti itu sih, Mbak. Nah mungkin untuk berapa lama tahannya, kayaknya sebulan 2 bulan masih aman sih dia. Kayak saya pernah nyimpen jamur itu, saya lupa. Jadi saya sudah nyimpen jamur, ternyata saya lupa ada jamur itu. Itu kalau nggak salah saya sadar setelah 3 bulan, pas saya buka lagi sudah hilang sih jamurnya. Kalau 3 bulan. Mungkin di bawah itu ya, di bawah 3 bulan. Kita ini Baik. masih aman dia. Tiba-tiba kita kayak belajar biologi ya teman-teman hari ini. Banyak istilah-istilah biologi yang Iya. dijelaskan tadi. Oke, ini Mbak Adis pernah masukin pandan. Oke, jadi kita di sini sambil anu ya, mana yang keliru, mana yang ternyata tadi kurang tepat gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu Mbak ya, tapi mengurangi kualitas si EE-nya. Mm-mm. Jadi kalau untuk pandan, sebaiknya kalau misalnya Mbak Adis mau memperbaiki aroma, itu ada yang namanya fermentasi kedua. Jadi ekoenzim yang sudah panen itu kan disaring bahan organiknya sama cairannya. Nah, cairannya ini bisa eh, yang mau Mbak Adis perbaiki aromanya biar jadi segar gitu ya. Nah, itu tuh bisa difermentasi lagi selama 1 bulan. Jadi diambil 90% dari kapasitas wadah, kemudian ditambahkan bahan organiknya 10% aja. Ya, tapi bahan organik itu cuma satu jenis ya, yang misalnya Mbak Adis mau pakai pandan. Jadi pakai pandan itu 10%, cairan ekoenzimnya 60% apa 90 ya. Maaf saya agak lupa untuk fermentasi kedua. Nah, nanti setelah itu difermentasi lagi selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan nanti aroma ekoenzimnya itu akan jauh lebih wangi daripada ekoenzim yang biasanya seperti itu. Jadi namanya fermentasi kedua atau F2, ekoenzim F2 gitu Mbak. Oke, cukup jelas kah teman-teman? Aku rasa cukup jelas ya, karena waktunya juga sudah di penghujung acara. Nanti kalau tanya terus nih Oke. banyak pertanyaan, tapi alangkah baiknya kita baca lagi, kita pahami lagi, dan kita praktekkan ya teman-teman. Ya, itu yang PR kita bersama, karena manfaatnya tadi saya dijelaskan cukup banyak atau sangat banyak kalau menurut saya, dan memberikan manfaat yang sangat berarti apabila ini
Saya membayangkan kalau ini bisa disosialisasikan dalam suatu daerah tertentu, kemudian kita sebarkan dan semakin banyak orang yang bisa melakukan, mungkin di masa depan itu pengennya tidak ada lagi TPA yang seperti gunungan-gunungan tadi ya Mbak ya. Kayaknya itu Ya, amin, Mbak. TPA yang seperti itu kuno gitu ya. Kita coba ke masa depan, semoga generasi penerus kita lakukan dulu di rumah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu ini, kemudian anak-anak kita, lingkungan sekitar kita semoga bisa meniru ya. Oke, tadi Amin. sudah ada IG yang di-sharekan Mbak Fatin di Nurfat. Nurfat ya, NOORFATT. Bisa diintip Ya, konten-konten apa saja yang sudah dibagikan oleh Mbak Fatin. Kemudian nanti bisa DM beliau apabila ada yang kurang jelas. Apakah Mbak Fatin sudah bikin buku gitu tentang ekoenzim, Mbak? Atau akan enggak, proses ke Mbak, sana? belum. Saya masih sebatas apa ya, menerapkan aja sih, Mbak, untuk kehidupan sehari-hari. Terus karena saya banci tampil ya mungkin ya. Jadi senang share-share di sosial media. Alhamdulillahnya banyak yang tertarik juga. Ya. Saya punya ini sih Mbak, apa grup tanya jawab tentang ekoenzim seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya tertarik minat bergabung di situ, jadi kayak follower-follower saya itu yang ingin difasilitasi tanya jawab tentang ekoenzim bisa gabung ke grup itu. Jadi itu grup khusus untuk tanya jawab ekoenzim seperti itu Mbak. Mungkin nanti bisa saya share ya kalau misalnya berkenan. Oke, bisa kerjasama ya dengan Rumah Belajar LMS, bisa Ya, saling amin amin. karena kalau pemula itu masih ragu-ragu, masih ini benar atau enggak gitu. Tapi kalau mungkin sudah pernah panen, sudah tahu, oh ternyata kalau hasilnya yang bagus tuh kayak gini, yang jelek kayak gini gitu. Oke, kita sudah di Ya, penghujung betul acara Mbak. nih teman-teman. Aku mau share dulu titipan dari Mbak Iim. Mana ya? Ini ada sedikit oleh-oleh Mbak Fatin. Semoga ilmu yang sudah dibagikan ke kami ini semakin berkah dan semakin meluas ya ke masyarakat Indonesia khususnya. Semoga eh, kita juga bisa kerjasama jangka panjang barangkali ya. Dan sampai Amin uh, amin. uh, nanti akan di-sharekan oleh Mbak Iim ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Rifka dan rekan-rekan dari IPMR. Oke, oke. Mungkin sebelum kami berpamitan, Mbak Fatin mungkin ada penyemangat kali ya, bukan closing statement, agar kami bisa segera praktek dan tadi ada tugasnya mengenai kesan-kesannya seperti apa, kemudian apa ya tadi yang kedua teman-teman sudah mencatat ya tadi bisa di-share ke media sosial, kemudian di-tag untuk Mbak Nurfat. Silakan Mbak Fatin. Oke, jadi apa ya di keadaan bumi yang saat ini yang teman-teman sudah lihat tadi jalan-jalan virtual mungkin kalau misalnya kita bisa mengolah sampah kita sendiri nggak usah muluk-muluk yang kita mau berdampak besar seperti itu tapi mulai aja dari diri kita sendiri kita punya sampah yang kita hasilkan setiap hari yang mana kalau misalnya kita sebenarnya secara tidak sadar kalau dikumpulkan terus selama setahun itu ternyata sampah yang kita hasilkan itu sangat banyak. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika kita bisa mengolah sampah kita sendiri seperti itu. Walaupun langkah kita kecil, tapi itu sangat-sangat bermakna dan bermanfaat untuk membantu bumi pulih kembali. Dan insya Allah seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fatin atas kesempatan kami bisa belajar bersama dengan Mbak Fatin. Kemudian terima kasih pada Mbak Iim yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Mbak Adis, Mbak Li, Mbak Nikma, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salam.